Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurjana. Di kelas 9 ini Ibu akan mengajar pelajaran PKN. Nah, untuk pelajaran PKN, materi awal kita akan membahas mengenai dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk materi ini mungkin kita nggak akan terlalu kesulitan, karena di kelas 7 dan kelas 8 kita sudah membahas mengenai Pancasilanya, mulai dari proses perumusan dan penetapan Pancasila pada kelas 7, kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila di kelas 8. Nah, di kelas 9 ini kita membahas mengenai dinamikanya, penerapan nilai Pancasila dari masa ke masa. Oke, perhatikan, kita akan bahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita mulai dari periode masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri ini diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan. Dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda pada masa Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya ini bisa kita lihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NNI adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penempasan pemberontakan ini cukup memakan waktu yang lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya itu baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
Kita masuk ke periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal ini bisa kita lihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan menggunakan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya berbagai macam pemberontakan yang lebih mengarah ingin melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan tersebut diantaranya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian ada pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, kemudian ada Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, yang semuanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melepaskan diri dari NKRI. Lanjut, periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Kenapa? Karena demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan berada pada kekuasaan pribadi presiden. Dan pada masa periode ini terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Di antaranya adanya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang jelas itu pasti bertentangan dengan undang-undang kita yang mengatur bahwa presiden itu harus dipilih melalui pemilu secara 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua, adanya percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama, dan komunis atau yang disebut dengan Nasakom. Tetapi ternyata tidak cocok untuk negara Indonesia atau NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersandikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit atau yang disebut dengan G30S-PKI. Tujuannya masih sama dengan pemberontakan PKI sebelumnya, yaitu kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ini adalah beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, penyimpangan terhadap Pancasila. Nah, untuk itulah nilai-nilai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Untuk Orde Baru dan era reformasi nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya.